Sehingga pada malam hari ini kita semua masih dipertemukan, kalaupun dalam kondisi online atau tidak secara langsung. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah SWT, dan kita tidak ada istilah bosan untuk bersyukur pada Allah SWT, karena dalam kondisi yang seperti ini kita masih diberikan kesehatan. Oleh karena itu kita harus selalu mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor ITS, Bapak Profesor Muhammad Azhari, yang juga kami sangat hormati Bapak Ketua TPKI, Bapak Dr. Muhammad Masyuri, dan juga Bapak-Bapak pembina mentor yang lain yang lebih khusus, yaitu Bapak Koordinator dari tim mentoring, yaitu Pak Isa, istilahnya apa namanya, Imam Syafi'i Ahmad, ya singkatan itu, sering dipanggil Pak Isa ya, bukan Isa beneran. Nah, turun Mbak Isa telah mengkoordinasikan acara pada malam-malam yang berkah ini, mulai hari Senin dan bahkan sebelum hari Senin sudah ada pembukaannya, yaitu pada hari Ahad yang lalu, yaitu grand opening yang diisi oleh Bapak Muhtadin ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT. Mohon saya ingin cek dulu apakah suara saya bisa didengar dengan lumayan baik dari adik-adikku sekalian. Oke. Ya, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan gitu. Oleh karena itu, kadang-kadang saya sudah kadung terlanjur lama menyampaikan, ternyata lupa itu mikrofonnya masih mute atau volumenya masih terlalu kecil sehingga tidak bisa terdengar, sehingga harus mengulang kembali ya. Baik ya, pada malam hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT ya. Dalam hal kajian atau diskusi pada malam hari ini, kita punya waktu maksimum sampai jam 21.00, dan materinya yang diberikan kepada saya itu terkait dengan akhlak seorang muslim sehari-hari ya, gitu. Nah, sebenarnya materinya sudah cukup banyak ya. Insya Allah kalian sudah pernah mendapatkan materi tahsin, materi bagaimana adab menuntut ilmu, dan materi-materi yang lain. Kalian sudah sempat membuka itunya, panduannya ya, apa istilahnya, teksnya atau buku panduan dalam bentuk elektronik booknya untuk mentoring sudah punya semua ya? Ya, mudah-mudahan, karena ini semua materinya yang berasal dari sana. Kalaupun nanti ada beberapa hal yang istilahnya diperkaya atau ditambah begitu ya, bukan ditambah itu maksudnya yang di dalam teks itu kurang, bukan ya, dalam hal ini cuma untuk memperjelas saja ya, memperjelas, karena di dalam teks itu memang cakupannya dengan keterbatasan halaman tidak bisa maksimal, atau sebaliknya memang diberikan semacam stressing point atau penekanan-penekanan dari materi yang sudah ada di sana ya. Sudah cukup banyak materinya, insya Allah ada sekitar berapa ya, 6 bab kalau salah ya, terkait dengan bagaimana kita beretika menggunakan media komunikasi yang saat ini sedang marak, yaitu apa namanya, menggunakan internet dan sebagainya ya, kira-kira seperti itu. Karena itu termasuk teknologi atau hal yang baru, maka itu kita harus punya semacam etika dalam menggunakan, dan itu termasuk cakupan dari materi mentoring yang sudah dikelola oleh bapak-bapak dari tim pembina mentor serta para ibu atau ustadzah yang telah menyiapkan materi dengan baik ya. Sekali lagi pada malam hari ini kita akan berdiskusikan terkait dengan apa namanya, akhlak muslim sehari-hari. Saya punya slide, beberapa slide, tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan dalam waktu sekitar ya kurang dari 1 jam bisa ditampilkan semua. Terus selanjutnya nanti kita akan apa namanya, diskusi dengan apa namanya, materi yang sudah ada itu ya. Itu. Oleh karena itu saya sangat berharap nanti ada semacam feedback atau umpan balik dari adik-adikku sekalian ya. Nah, ini semua masih kuliahnya online ya, apa sudah ada yang offline begitu, pakai hybrid di kampus? Ini kalau saya lihat jumlahnya cukup banyak ya, ada 200 lebih ya, gitu. Dan mestinya dari berbagai macam departemen gitu ya. Kalau saya boleh lihat, ini salah satu aja yang saya lihat namanya di sini ada Pi itu apa? Putri ya? Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Bapak. Ya, ini kalau saya lihat deretan yang ada di monitor saya semuanya Pi semua ya. Gitu. Ada Mbak Lintang Zara, ada Mbak Salma. Oke, saya coba saya ambil salah satu aja. Ada Mbak Miftahul Lutfia. Mbak Miftahul dari departemen apa? Dari Departemen Fisika, Pak. Departemen Fisika, alhamdulillah ya. Oke, satu lagi ini ada Mbak Bella, Ika Bella dari departemen
Ya, silakan. Departemen Apa? Baik. dari Departemen apa? Departemen Teknik Geomatika. Oh, geomatika. Oke, geomatika. Oke. Teknik geomatika. Ya. Terima kasih, saya nggak akan lihat satu demi satu karena jumlahnya sangat banyak, nggak mungkin ya. Nah, terima kasih dengan berbagai macam departemen yang berbeda, terus kalian tergabung di dalam satu wadah yaitu ITS. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu ajang silaturahim bagi adik-adik sekalian ya, bersama dengan para dosen, para tendik dan semua saja yang tergabung di dalam media online. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan berkah dari Allah SWT. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya, mudah-mudahan sudah bisa diizinkan oleh host ya. Ini masih disable ya, saya mohon izin Mas Sabta tadi yang menghostkan untuk bisa diizinkan untuk saya share screen. Oke, sampun sakit Pak. Oke, terima kasih, saya coba. Saya share screen, ada satu slide, bukan satu slide ya, satu file. Bismillah, saya share di sini. Memang ya agak banyak sih, tapi nanti tidak harus selesai semua itu ya, karena memang waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan sudah terlihat itu slide saya. Sudah, Pak. Ya, baik ya. Mudah-mudahan tidak salah, yaitu materi akhlak yang dititipkan pada saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu terkait dengan apa hari ini tanggal 24 November 2021. Ini kira-kira kalian semua ya boleh katakan masa-masa yang sangat-sangat energetik ya. Usia kalian saya yakin antara 18 sampai 20-an. Boleh jadi ada yang start 17 mungkin seperti itu ya. Gitu. Jadi masa-masa yang cukup potensial untuk digunakan semaksimal-maksimalnya. Oleh karena itu, nanti salah satu materi yang ada di dalamnya yaitu bagaimana kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ya. Kira-kira itu salah satunya. Yaitu termasuk bagian dari kehidupan kita sehari-hari atau tanda petik yaitu akhlak. Akhlak itu kan karakter ya, kepribadian ya. Yaitu seorang bagaimana memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan dan sebagainya, termasuk fisik yang sehat. Baik ya. Gitu. Nah, jadi kata kunci yang memang kita harus pegang yaitu kata-kata yaitu iman. Iman itu kenapa harus menjadi kunci ya? Karena iman yang benar itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal seseorang ya. Itu. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan apapun ya, baik itu bersifat mahdhah maupun yang ghair mahdhah yang sudah termaktub di dalam kitabullah maupun as-sunnah ataupun yang belum tapi di suatu yang baik ya. Nah, maka kalau itu dilanjutkan atas keimanan yang benar maka itu akan mendapatkan insyaallah yaitu pahala atau imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Nah, iman itu memang kalau disebutkan di sini ya ada iman yang benar, ada iman yang tidak benar. Nah, iman yang benar itu yang jelas sesuai dengan tuntunan di Al-Quran ya, dan juga tuntunan yang ada di Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak, tapi selama itu memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu insya Allah iman yang benar. Salah satunya saja yaitu kalau kita ingin melihat bagaimana iman yang benar, seseorang itu diakui keimanan itu benar ya. Tidak di dalam surat Al-Anfal itu mulai ayat 2 di sana disebutkan apa-apa amalan yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang imannya benar ya itu ulaika humul mu'minuna haqqan di situ disebutkan di sana ya karena itu di sana. Jadi kata kuncinya itu ada keimanan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan tanpa dilandaskan ke atas keimanan yang benar yaitu mungkin secara manusiawi bisa saja diterima yaitu amal baik ya. Nah, tapi kalau itu tidak berdasarkan iman, maka nanti akan ditolak. Ya mungkin di dunia diterima, tapi sudah nanti anggap saja yang bersangkutan sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka amalnya tadi tidak ada bekasnya apa-apa, tidak dapat dibawa, ya hadiahnya itu ke alam baka, ke akhirat. Kalau tidak dilanjutkan atas keimanan. Oleh karena itu, kalau kita seperti hari ini, malam hari ini, ya misalkan kalian datang itu pertama yang dicanangkan yaitu niat yang benar ya. Apa niatnya? Yang kita mengikuti acara pada malam hari ini ya. Karena di sana hampir setiap kitab itu menyebutkan bahwa sunnah untuk menempatkan niat itu atau hadis terkait dengan niat itu ditempatkan yang pertama ya.
Innamal a'malu binniyat. Jadi disitulah. Jadi nanti amal itu nanti akan sahnya sesuai dengan niatnya itu. Misalkan adik-adik kalian di sini datang dalam hal mentor di sini dengan niat ridho karena Allah SWT dalam rangka untuk mencari ilmu, ya, insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang memang itu yang akan dicatat. Tapi juga misalkan kita niatnya dalam rangka untuk mendapatkan nilai, maka itu pun akan mendapatkan juga nilainya itu. Misalkan dapat nilai A atau A, B atau yang lainnya. Tapi kalau nanti tidak ada niatan untuk mencari ilmu dalam hal untuk bekal kehidupan sesudah lulus, ya nanti sebatas itu, sebatas apa namanya, nilai tadi, sudah nilainya diperoleh dan lulus, boleh jadi tidak akan dilanjutkan amalan-amal yang baik. Ya, oleh karena itu niat itu mari kita tanamkan secara benar di dalam hati kita masing-masing bahwa kita akan mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah SWT. Sebuah ilustrasi ringan saja, ini satu slide saja bisa beberapa menit ya. Ilustrasi ringan saja bahwa Allah SWT itu menciptakan surga dan neraka, ya gitu. Terus kalau seseorang itu Allah, kita semua manusia ditanya, kalian melakukan sholat untuk apa? Kalian melakukan puasa untuk apa? Mencari ilmu untuk apa? Oh, saya berpuasa ini agar nanti bisa masuk surga. Ya, saya melakukan sholat agar nanti bisa dimasukkan dengan pahala sholat itu ke surga. Nah, pertanyaan sebaliknya, seandainya Allah SWT tidak menciptakan surga, apakah kalian tidak sholat? Apakah kalian tidak mengerjakan puasa? Dan semuanya pekerjaan yang mungkin dapat mengantarkan pahalanya itu ke surga? Itu sebuah pertanyaan retorik saja. Demikian juga kalau kalian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa, misalkan saja apakah itu menipu atau korupsi atau berkata tidak benar, ya. Kenapa kalian menghindari itu? Karena saya takut untuk dimasukkan ke neraka. Misalkan apa namanya, anggap saja bukan muhrimnya ya, berduaan, itu secara amalan jelas dicatat sebuah dosa ya bagi yang sudah balik. Nah, tapi kenapa kalian semua menghindari itu? Karena saya takut untuk dimasukkan ke neraka. Nah, sekarang seandainya ya, Allah itu menghilangkan neraka, itu tidak membuat neraka, apakah kalian juga tetap menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Mestinya tidak demikian ya, mestinya. Kalaupun Allah tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan surga, tetap kita akan melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal yang tidak baik yang sudah digariskan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kembali bahwa kita melakukan perbuatan itu karena memang itu diperintahkan oleh Allah SWT, karena itu memang dilarang oleh Allah, dan kita dalam rangka kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT. Nah, kira-kira itu ya. Itulah nanti menyebutkan bahwa iman yang benar itu salah satunya di sana ya, dan itu merupakan salah satu ciri ya, salah satu bukan satu-satunya, yaitu orang yang bertakwa, yaitu meyakini bahwa Allah itu kalau tidak kelihatan tapi yakin adanya dan yakin ada perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Baik. Keimanan merupakan kata kunci kita pegang dalam hal setiap perbuatan kita sehari-hari. Baik itu ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh. Misalkan kita makan yang baik, berpakaian yang baik, itu termasuk ibadah yang ghairul mahdoh ya. Tidak ada tata cara yang khusus. Misalkan kalian harus berpakaian putih atau pakaian merah, pakaian hitam, enggak ada ya. Yang penting bahwa kalian itu harus menutup aurat. Itu yang sudah diajarkan. Apakah sholat nanti harus pakaiannya polos? Tidak harus, tidak ada anjuran polos. Ya, kalaupun memang ada warna-warna tertentu yang memang disukai oleh Rasul kita Muhammad SAW. Baik ya, itu. Maka disitulah kita perlunya mencari sebuah tauladan. Contoh yang terbaik dalam kita beramal sehari-hari itu siapa? Ya, di sana idol kita yaitu tidak ada lain yaitu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka di sana di salah satu hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Maka di sana disebutkan sesungguhnya aku yaitu Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Disitulah bahwa kita harus mencontoh ya akhlak-akhlak yang dikerjakan atau yang sehari-hari dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita tahunya? Yang jelas kita harus mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh para ulama. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Nah, kalau kita tidak mengikuti para ulama, siapa yang harus diikuti? Ya, kita akan bisa kesasar kalau nanti kita mengikuti orang yang tidak berpengetahuan. Ulama itu orang yang berpengetahuan atau orang yang berilmu, ya. Dan lebih khusus lagi yaitu ilmu-ilmu yang agama yang menuntun dunia dan akhirat. Sebenarnya para dosen, para guru itu juga ulama juga, ya. Tidak ada salahnya mengikuti sana. Dan semua guru insya Allah tidak ada menuntun kejahatan, tidak ada. Ya. Cuman kadang-kadang memang ada guru yang memang guru mengajarkan hal yang khusus duniawi saja. Misalkan guru yang memang betul-betul sebagai profesinya ya. Jadi menjadi seorang guru dalam rangka untuk mencari penghasilan. Ya tidak ada salahnya memang untuk menghidupi keluarga harus dapat penghasilan. Tapi alangkah baiknya kalau seorang guru yang notabene seorang ulama juga mengajarkan ilmu yang dimilikinya itu dalam rangka untuk memperoleh ridho Allah SWT. Karena sebagus-bagusnya yaitu kita belajar Al-Quran dalam ini dan mengajarkan. Jadi kalau seorang guru sudah belajar Al-Quran, maka juga harus mengajarkan. Nah, itu. Jadi kalaupun mengajar itu matematika, mengajar fisika, mengajar biologi, mengajar sejarah dan sebagainya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka itulah sebenarnya peran guru yang utama ya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka disitulah ya bahwa mencontoh kepada para guru, para ulama itu hal yang wajib ya itu. Nah, disebutkan juga di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah telah berfirman di sana, dan tiadalah kami yaitu Allah mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam. Baik itu yang ekosistem hidup, binatang, manusia, tumbuhan, dan juga ekosistem yang apa namanya, anggapnya benda mati, ya. Seperti batu, ya, tanah, air, ya. Nah, kalaupun itu mati, ya kadang orang atau orang-orang filosofi itu menyebutkan itu sebagai sumber penghidupan karena airlah sebenarnya sumber kehidupan dan dikatakan bahwa air itu juga hidup ya. Oleh karena itu baik itu benda mati maupun benda hidup itu semuanya isi alam, itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Jadi kehadiran Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini dalam rangka sebagai rahmatal lil alamin. Oleh karena itu, yang jelas salah satu tauladan tidak ada salahnya, yaitu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apapun yang kita kerjakan sehari-hari, semaksimal-maksimalnya akan mengacu pada referensi yang sangat mutlak yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu melalui Rasulnya Muhammad SAW. Baik, ya. Dan juga di sana, di surat Al-Ahzab ayat 21, juga sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka di sana disebutkan ya bahwa barang siapa ya maaf sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang menghadap rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap datangnya hari kiamat. Dan dia itu banyak menyebut nama Allah atau berzikir secara banyak, gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kita ya. Orang yang mengharap kiamat, ya, yang orang mengharap rahmat Allah, ya, itu mesti mereka mempunyai persiapan yang baik. Ya, gitu. Tapi bagi yang takut terhadap kiamat, berarti tanda petik persiapannya kurang atau ya perlu mempersiapkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, di sana yang menjadi kata kunci yaitu kita mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebagai uswah yang terbaik, uswatun hasanah. Ya, oleh karena itu banggalah bagi kalian yang mungkin namanya yaitu uswatun hasanah. Ya, mungkin ada di antara kalian
di mana bapak ibunya memberikan nama putri yang tercinta, yang tercantik, yang namanya uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik gitu ya. Itu harapannya dari para orang tua, yaitu bahwa putrinya itu menjadi anak-anak yang solihah gitu ya, khususnya yang para mbak-mbak. Baik, kita lanjutkan ya. Akhlak muslim sehari-hari ada beberapa hal yang saya ambil dari buku tersebut. Ada 4 paling tidak. Yang pertama yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Ya. Yang kedua yaitu kita berbuat baik terhadap sesama, yaitu pergaulan di luar rumah. Ya. Itu sebenarnya bukannya di luar rumah, di dalam rumah pun juga bisa. Ya. Itu terhadap orang-orang yang lebih tua, bukan pada orang tua kita, tapi juga mungkin ada kakek nenek kita, pada adik-adik kita, atau kepada saudara kita yang berada dalam satu rumah kita juga boleh, termasuk yang di luar rumah. Ya. Terus juga termasuk bagaimana kita menjaga hidup sehat dan kenapa kita harus perlu hidup sehat. Ya. Dan yang terakhir yaitu manajemen diri. Ya. Kira-kira 4 item itu yang mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan jam itu cepat berlalu. Sekarang sudah jam 20 ya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai setengah jam sudah terselesaikan. Baik ya. Birrul walidaini atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bir itu baik, al walidain yaitu kedua orang tua ya. Ya, nah ini disebutkan di sana ada bagian kanan yang memblok untuk ini saya kecilkan dulu biar untuk ya. Cukup panjang ayatnya, nggak usah saya bacakan ya karena mau nanti coba baca sendiri di dalam surat Nisa ya ayat 36. Yang artinya aja saya sebutkan di sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Ya. Terus dilanjutkan, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan juga teman sejawat. Ibnu Sabil dan juga hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ya. Cukup panjang ayatnya ya. Silakan dibaca. Ini biasanya saya share kepada panitia materi ini dan mungkin dari panitia akan di-share kepada kalian semua. Ya. Jadi disitulah ada tuntunan yang sangat eksplisit, sangat jelas kita disuruh berbuat baik dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an dan itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus bersyukur pada Allah bahwa ada Rasul Muhammad yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah ini ya melalui beliau ya melalui Rasulullah Muhammad, yaitu berbuat baik kepada sekian banyak ini ya yang dimulai dari kedua orang tua atau ibu bapak dan seterusnya. Ya sekali lagi sudah sangat jelas di situ ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu ya. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Sekali lagi, mari kita coba kaji Al-Quran itu karena di dalamnya banyak pesan, banyak pelajaran ya yang kita perlu tauladani dan perlu kita amalkan semaksimal kita mampu. Ya, baik. Ya sekali lagi di situ pada orang tua berbuat baik ya itu. Wabil walidain kepada orang tua ihsan. Ihsan itu yang terbaik ya. Kalau hasanah itu baik aja umum. Ihsan itu yang terbaik ya itu. Ya, juga diteruskan di sana yaitu pembelajaran baik ya, yaitu di dalam surat Luqman ayat 14 disebutkan ya, dan kami perintahkan pada manusia ya, tidak hanya orang muslim saja ya, seluruh manusia. Karena memang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk manusia, bukan untuk penduduk muslim ya. Hudal linnas di dalam awal Al-Baqarah itu ya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 hudal linnas ya di sana. Jadi bagi petunjuk bagi manusia. Yaitu bahwa keperintahkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ya, loh, kenapa itu? Maka Allah memberikan alasan yang logis, yang reasonable. Ibunya telah mengandungnya. Ya, tolong dicamkan betul ya. Ibu-ibu kalian itu telah mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari. Ya. Mungkin bagi mbak-mbak, insya Allah suatu saat akan merasakan itu. Ya, itu. Yang lemah dan bertambah-tambah lemahnya sampai usia kelahirannya, ya, dan menyapihnya dalam 2 tahun, ya. Jadi ini merupakan salah satu ajaran bahwa pada umumnya ibu itu akan menyusunya sebaik-baiknya bisa sampai 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, yaitu pada Allah SWT dan kepada 2 orang
ibu dan bapakmu. Hanya kepadakulah, yaitu kepada Allah, kalian akan kembali. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sudah sangat jelas ya. Sekali lagi, kita harus berbuat baik, bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung kita, khususnya ibu kita, yang telah membesarkan kita sampai usia yang belasan tahun saat ini. Ya, tolong itu dicamkan betul, kira-kira berapa berat perjuangan ibu khususnya, ya itu, dan juga jerih payah bapak untuk mencari nafkah dalam rangka untuk menghidupi keluarga, yang menjaga eksistensi keluarga itu dalam kondisi sehat, kuat, dan baik ya. Sekali lagi pada kedua orang tua. Ya, di dalam salah satu hadisnya disampaikan di sana, siapa yang membuat kedua ibu bapaknya senang dan ridho, maka ia telah membuat Allah senang dan ridho padanya. Dan barang siapa membuat marah orang tuanya, maka berarti ia telah membuat murka Allah. Ya, itu di salah satu hadis kan sana, ridallahu biridul walidain. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan dari kedua orang tua. Oleh karena itu, mari ya adik-adik semua, termasuk saya, kalaupun orang tua sudah tidak ada ya, ataupun kalau kalian nanti sudah menginjak usia-usia berkeluarga, tetap berbuat baik kepada orang tua, sedemikian sehingga orang tua itu ridho kepada kita. Kita usahakan jangan sampai membuat kedua orang tua itu tidak rela kepada kita, apalagi marah ya. Kalau kita memang ada sesuatu yang kurang menyenangkan, sedapat-dapatnya kita harus menahan diri, jangan sampai terdengar ucapan-ucapan yang tidak baik ya kepada kedua orang tua, termasuk tingkah laku kita. Kalaupun kita tidak bersuara, tapi kalau kita beraction yang tidak baik, itu juga menjadikan orang tua juga tidak akan senang juga ya. Jangan sampai kedua mata orang tua kita itu, termasuk telinga dan sebagainya, itu mendapatkan input dari kita hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang menjadikan kedua orang tua itu ridho ya. Baik, saya selalu melihat jam, jangan sampai nanti berlama-lama ya, nanti lebih nanti ya enggak ya. Baik ya, itu dilanjutkan di sana, biru apa aku tapi hukum abna hukum ya. Maaf Pak, masih tidur. Pulang sekarang, Kak. Berani juga. Mohon maaf, nggak tahu saya kenapa tiba-tiba mute tadi ya, tiba-tiba ya, saya nggak tahu. Tahu-tahu bahwa ada tanda apa namanya garis di mikrofon saya. Mohon izin saya share kembali ya. Maaf. Saya nggak menyentuh apa-apa, tapi tiba-tiba mute ya, saya mohon maaf ya. Nah, itu yang saya kembalikan di sana, biru aba akum tapi hukum abna akum. Jadi abna hukum. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Tobroni, yaitu hadis riwayat Tobroni. Kalaupun ada yang menunjukkan bahwa riwayatnya agak lemah ya dari hadis ini, tapi paling tidak ini hal yang baik ya. Maka berbuat baiklah kalian pada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berperilaku baik pada kalian. Ya. Maka disitulah sebenarnya ada semacam timbal balik ya. Secara tidak langsung ya, kalau kita itu berbakti pada orang tua, insya Allah suatu saat kita akan menjadi orang tua juga. Dan di sanalah kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka anak-anak kita insya Allah akan berbuat baik juga kepada kita. Oleh karena itu misalkan ada saat itu anak-anak yang berbuat tidak baik pada orang tuanya, boleh jadi ya, boleh jadi ya, kita tidak bisa langsung memvonis ya bahwa orang tuanya itu dulu berbuat tidak baik kepada orang tuanya lagi ya. Tapi kita tidak boleh memvonis itu. Boleh jadi ya. Namun demikian kita tetap istilahnya preventif ya. Preventif itu mari kita berbuat baik kepada orang tua kita. Siapa tahu nanti kalau kita bisa sampai tua dan kita punya anak putra putri, maka mudah-mudahan putra putri kita nanti akan berbuat baik kepada kita. Ya, kira-kira seperti itu ya. Pesan dari hadis yang disampaikan oleh At-Tabrani ini. Baik ya. Maka itu
Nah, ini kira-kira slide terakhir terkait dengan birrul walidain ya, yaitu ada beberapa hal ya, saya tidak akan detailkan satu demi satu karena semuanya ini tidak ada di dalam buku teks itu ya. Yang pertama yaitu pada saat orang tua itu masih hidup, nah, maka kita akan mematuhi segala perintahnya ya, kecuali perintah untuk musyrik. Kita nggak boleh turuti, tapi kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kalau orang tua kita mengajak syirik ya, menyembah selain Allah, maka kita tetap dia boleh mengikuti, namun demikian kita tetap berperilaku memberikan kata-kata jawaban yang baik terhadap kedua orang tua. Yang kedua, ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia ya, yang lembut ya, tidak keras atau tidak kasar. Rendahkanlah dirimu, maksudnya bersopan santun ya, gitu ya. Yang memandang dengan gembira, jadi jangan sampai kita menunjukkan hal yang ekspresi tidak menggembirakan di depan pada kedua orang tua. Menyambut kedatangan mereka dengan baik, misalkan kita sudah berkeluarga, terus orang tua kita atau mertua kita datang, maka kita sambut dengan baik. Ya. Jangan sampai ya, kadang sering terjadi ya, orang tua datang tuh kadang-kadang kita merasa terrepotkan. Ya, jangan sampai ya. Kalaupun memang dalam hati itu masih ada hal itu, tolong itu ditutup. Ya, jangan sampai terekspresikan. Ya, gitu. Baik ya, itu beberapa akhlak yang perlu kita jaga pada saat kedua orang tua kita masih sugeng, masih hidup ya. Nah, yang kedua, pada saat kedua orang tua sudah meninggal, antara lain yaitu kita yaitu mengurus jenazahnya dan seterusnya. Ya, kalau sudah selesai dalam pemakamannya, kita mendoakan agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya serta menerima semua amal baiknya dari kedua orang tua kita ya. Yang selanjutnya juga kita tetap menyambung tali silaturahim ya dari kerabat-kerabat orang tua kita ya, dan juga janji-janji yang telah dilakukan oleh beliau kalau memang masih ada kita coba lakukan atau laksanakan, ada wasiat atau utang. Kira-kira itu ya terkait dengan akhlak pada kedua orang tua. Baik, saya cukupkan, nanti pertanyaan mungkin nanti aja ya. Saya lanjutkan pada adab pergaulan kepada orang lain selain orang tua, yaitu yang mungkin di luar rumah ataupun di dalam rumah, tapi bukan kedua orang tua kita ya. Itu. Yaitu ada beberapa hal ya di situ, pergaulan dengan teman sebaya ya gitu. Apa yang perlu kita lakukan ya, memang ini penjelasannya tidak terlalu banyak ya, kalaupun detailnya sudah ada di dalam teks begitu ya. Dengan teman sebaya kita juga perlu punya tata krama pergaulan itu ya, yang sebaya kita kira-kira bagaimana, yaitu kita mencari teman yang baik ya. Jadi kita nanti akan sangat terpengaruh oleh teman-teman kita gitu ya. Misalkan teman-teman kita itu anggapnya orang ahli ibadah ya, suka ke masjid ya, kalau kita ke Manarul Ilmi ya, suka menjalankan ibadah-ibadah puasa sunnah ya, atau sholat sunnah, atau ya tata pergaulannya baik, ucapannya santun gitu ya, maka kita akan terikut di sana ya. Sebaliknya kalau kita berteman dengan yang kurang baik ya, tanda petik ahli fasik gitu ya, sering ingkar terhadap orang tuanya, sering meninggalkan sholat dan sebagainya, maka biasanya kita nanti kena imbas ya. Misalkan waktu sholat sudah datang, kita mau sholat, sementara teman kita yang tidak terbiasa melakukan sholat, mereka itu akan melakukan perbuatan yang di luar itu. Mau tidak mau kadang kita ada rasa sungkan ya untuk melakukan sholat. Ya. Kalau itu kita berterus-menerus bergaul dengan teman semacam itu, kita akan kena imbasnya ya. Seperti halnya kalau kita berdekatan dengan orang membakar sate, itu kita kena asapnya juga, bau sate. Kalau kita berdekatan dengan orang yang mengambil sampah, kita akan bau sampah dan seterusnya. Jadi kita akan terimbas terhadap karakter dari orang-orang dekat kita atau teman-teman kita ya. Kali lagi kita harus memilih teman yang baik. Yang kedua, kita bergaul dengan yang baik juga ya. Kalau kita sudah punya teman yang baik, maka kita harus isi pergaulan kita itu dengan yang baik ya. Jangan sampai teman-teman kita yang sudah baik itu terus kita bergaul dengan tidak baik. Maka teman-teman yang memang akhlaknya baik nanti akan merasakan hal yang tidak baik kalau kita berikan, anggapnya pergaulan kita, kata-kata atau ekspresi kita yang tidak baik. Maka kita perlu untuk menyampaikan kata-kata yang baik ya. Misalkan istilah pinjam meminjam dan sebagainya, kita harus melakukan dengan baik. Misalkan kita pinjam anggapnya peralatan tulis atau apapun ya, buku atau yang lain, kalau sudah yang selesai ya segera dikembalikan. Itu termasuk salah satu hal yang baik ya.
Tapi kalau kita pinjam sesuatu tapi tidak segera dikembalikan, kalaupun kita sudah menyelesaikannya, maka itu termasuk hal yang kurang baik ya. Maka kadang teman kita mau meminta juga sungkan juga, jangan-jangan masih dipakai gitu ya. Oleh karena itu kita harus tahu diri. Kalau yang sudah tidak dipergunakan, pinjaman kita harus segera kita kembalikan pada yang meminjam tadinya. Baik ya. Yang ketiga, kita tidak boleh mencela ya. Tidak boleh juga menyakiti atau menakuti ya. Nah, paling sederhana aja yang saat ini yang sistem pandemi semacam ya. Kita langsung menakuti ya. Misalkan ini sedang marak-maraknya ini, jangan berdekat-dekat terlalu nanti kamu segera kena terjangkit gitu ya. Jangan menyampaikan seperti itu. Nah, kalaupun memang kita mencoba untuk mengurangi, menghindari istilahnya tertularnya, maka disampaikan jangan menakut-nakuti ya. Tapi kita menyampaikan dengan kata-kata yang memang lebih positif ya, gitu ya. Saat ini misalkan dalam posisi yang masih banyak pandemi, mari kita jaga diri masing-masing kita, misalkan anggap saja istilahnya jaga jarak dan sebagainya, sudah sangat umum disebutkan prokes atau protokol kesehatan itu ya. Itu. Jangan menakuti, jangan menyakiti. Menyakiti itu kadang begini ya. Budaya kita mungkin berbeda ya antara orang Jawa, orang Bali ya, orang dari Nusa Tenggara, orang dari Sumatera itu berbeda ya. Oleh karena itu kosakata yang kita gunakan di Jawa atau sebaliknya kalau kita berada di luar Jawa ya, itu mungkin berbeda. Kesannya itu dapat berbeda. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyaring kalau kita tuh bergaul dengan orang yang punya budaya yang berbeda ya, gitu. Oleh karena itu kita harus belajar dulu ya. Misalkan kita hidup di daerah Bali itu ya, kita harus belajar dulu karakter orang mereka untuk menyampaikan hal-hal yang anggapnya di luar dari kebiasaan. Tapi kalau hal yang sudah biasa ya dengan bahasa Indonesia dengan baik nggak apa-apa. Tapi kalau hal yang anggapnya semacam apa ya juk gitu ya, karena belum tentu juk dari satu daerah itu cocok untuk juk di tempat lain ya. Contoh sederhana saja. Kalau di Surabaya itu kata-kata CUK itu yang sudah biasa ya. Tapi kalau itu dibawa ke Jawa Tengah itu kata-kata kasar ya, jangan digunakan. Oleh karena itu di ITS ini sudah diubah semboyan itu menjadi CAK atau CAK yang tidak umum ya. Oleh karena itu tolong hal yang semacam ini tidak mudah kita terkontaminasi dan tidak mudah untuk menyebarkan ya. Kata-kata yang menurut kita mungkin tidak menyakiti tapi mungkin orang lain akan tersakiti. Maka kita harus belajar banyak di sana. Dan juga mencela ya, mencela itu sudah sangat jelas ya. Baik, yang ketiga, yang keempat kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya, jangan sampai kita memanggil anggap saja teman kita itu anggap saja misalkan ya, ada cacat sedikit. Misalkan misalkan gini ya. Sudah masih muda tapi rambutnya udah putih ya. Dulu teman saya ada SMP itu rambutnya putih semua. Nah, itu kadang-kadang itu mengambil dengan mudah. Seolah-olah sebagai orang tua atau kakek-kakek itu. Kalau cewek seperti nenek-nenek itu dipanggil mbah ya. Itu belum tentu yang bersangkutan senang ya. Oleh karena itu, kalaupun ya yang bersangkutan yang punya hal yang tidak biasa, jangan dipanggil hal yang tidak biasa tadi ya. Gitu. Nah, misalkan rambutnya putih langsung panggil mbah ya, jangan. Atau apalagi misalkan ada cacat kakinya ya, misalkan ada cacat di telinganya atau di mana, jangan dipanggil karena cacatnya tadi ya. Itu hal yang tidak baik dan boleh jadi menyakiti apalagi kalau didengar oleh orang tuanya ya, gitu. Dulu juga saya punya pengalaman teman saya SD itu dipanggil dengan panggilan yang sebenarnya tidak terlalu jelek tapi bukan namanya sendiri, bukan nama aslinya dipanggil. Nah itu terdengar pada orang tuanya tadi ya. Akhirnya untuk orang tua itu marah pada temannya yang memanggil jadi ya, tolong istilahnya sebut nama aslinya lah kira-kira ya, namanya Sumawan dia panggil Mawan gitu ya, jangan panggil yang di luar ya, kalaupun tidak terlalu jelek panggilan yang lain ya, gitu. Panggil dengan yang baik. Berikutnya yaitu kita saling menyayangi dan mencintai karena Allah ya, gitu. Nah itu nanti berbeda ya, menyayangi mencintai nanti kalau lawan jenis itu lain lagi ya, itu ada yang berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan saja ya. Jadi kalau kita sayang pada teman kita, yaitu karena Allah SWT. Ya, itu mungkin ada cerita yang terkait dengan itu, tapi saya nggak ceritakan. Yaitu istilahnya di antara salah satu
pemuda yang nanti di akhirat mendapatkan payung oleh Allah SWT pada saat tidak ada payung, yaitu yang kedua pemuda itu saling mencintai, berpisah dan bertemu hanya karena Allah SWT. Baik, yang terakhir yaitu tidak menyebarkan aib. Ya. Jadi kalau ada aib yang dimiliki oleh teman kita, ya jangan itu diumbar ya lewat WA, apalagi sekarang itu ya dengan mudahnya kita kadang-kadang sering untuk share ya, informasi yang mungkin kurang benar. Ya. Baik, yang berikutnya yaitu pergaulan dengan yang lebih tua, ya maka di situ harus berbuat baik atau menghormati. Ya. Ini misalkan bapak guru, ibu guru, atau pada orang-orang tua yang lain di sekitar kita, ya kita harus berbuat dengan baik, ya, menghormati, ya. Tidak mencela orang tua dari teman kita, ya, gitu. Tidak mencela orang tua orang lain, ya, itu jangan sampai. Kadang-kadang gini ya, ada yang memanggil seseorang itu dengan panggilan nama orang tuanya, ya. Misalkan si A itu namanya Bambang, orang tuanya namanya Budi, nah, langsung dipanggil Budi, Bud itu enggak boleh. Panggil namanya dia, kalau Bambang panggil Bambang, jangan dipanggil orang tuanya. Ya. Apalagi namanya yang tidak padanya, tidak tepat ya, nama panggilan jeleknya, ya gitu. Baik ya. Nah, bertutur kata yang lembut pada orang tua di sekitar kita, bukan orang tua kita, maksudnya orang lebih tua pada kita, ya gitu. Karena kita belum tentu bisa tua seperti beliau-beliau itu. Jadi kadang ada kita istilahnya iri pada orang-orang tua yang masih tekun beribadah di masjid. Kita iri kepada mereka itu boleh. Karena apa? Belum tentu kita setua mereka itu nanti kita bisa konsisten atau istiqomah ya. Berikutnya, berbuat baik pada orang tua yang belum menderita. Jadi kalaupun ada orang tua yang anggapnya masih istilahnya berbuat maksiat, kita jangan memvonis bahwa dia itu orang jahat. Ya. Siapa tahu suatu saat dia nanti ya pada saat anggapnya menjelang ajalnya terus bertobat dan menjadi orang yang soleh dan taat pada Allah SWT. Ya. Nah, jangan sampai ya kita berdoa aja mudah-mudahan orang-orang tua yang mungkin belum dapat hidayah itu kita doakan suatu saat akan mendapat hidayah dari Allah SWT. Baik, yang terakhir yaitu menyambung tali silaturahim yang tadi saya sebut di awal. Ya. Baik. Pergaulan dengan lawan jenis, ya ini yang tadi sudah saya singgung sedikit, ya waktunya sangat singkat, tinggal mungkin sekitar 8 menit aja. Masih ada 2 hal ya, yaitu dengan lawan jenis mau dicamkan. Syar'i maksudnya di sini yaitu sesuai dengan syariat ya, menutup aurat itu paling jelas di sana ya, menutup aurat. Nah itu kalau yang pria sudah sangat jelas ya gitu, tapi kalau wanita itu kadang-kadang masih ada beberapa perbedaan ya. Tapi kita terima aja persamaan-persamaan yang ada ya. Apakah seseorang itu harus pakai cadar atau tidak ya, itu masih ada hal yang berbeda di antara kita semua ya. Nah, selama itu sudah memaksimalkan penggunaan penutupan aurat ya, dan itu sudah syar'i ya kita terima ya, jangan kita sebutkan yang tidak bercadar itu kurang baik atau yang tidak bercadar itu yang bercadar terlalu berlebihan, jangan ya. Yang jelas sekarang tuh orang dipaksa untuk bercadar karena apa? Pakai masker ya. Karena pandemi. Baik ya. Menjaga perkataan ya. Jadi sama dengan yang tadi, bergaul sama baik itu dengan orang tua, dengan teman ya, termasuk yang lawan jenis, kita menjaga perkataan yang baik ya. Menjaga pandangan, terutama yang lawan jenis ini harus dijaga ya. Kadang-kadang memang orang tuh macam-macam ya. Kenapa nggak boleh mensyukuri nikmat Allah yang berupa lawan jenis ya? Sudah ada ajaran sendiri ya, bagi Islam sudah ada ajarannya. Mari kita amalkan bersama. Ya. Yang keempat yaitu menjauhkan dari yang mengundang maksiat ya, gitu. Nah, saya kira ini sudah kita bisa maklumi, misalkan gambar-gambar yang pornografi ya, gambar-gambar yang mengumbar aurat dan sebagainya, itu termasuk hal yang mengundang maksiat ya. Itu kita usahakan menjauhkan sejauh-jauhnya. Itu karena semua yang kita lakukan nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Yang kelima yaitu menjaga diri dalam berjabat tangan ya. Gitu. Oleh karena itu ya sebaiknya kita menghindari sebaik. Yes. Karena siapa tahu bahwa nanti dengan jabat tangan itu kadang-kadang ada hal yang tidak diinginkan ya. Gitu. Yang penting kita sudah bergaul dengan baik, maka kalau lawan jenis terutama yang bukan mahramnya itu harus menghindari hal yang istilahnya mendekati perbuatan yang kurang baik ya. Gitu. Yang terakhir, yang berikutnya yaitu terkait dengan konsep hidup sehat ya. Itu memang sekali lagi saya mohon maaf waktunya sangat-sangat singkat. Nanti saya berikan kesempatan untuk diskusi ya. Yang terakhir yaitu konsep hidup sehat. Tadi sebenarnya masih ada lagi yang terakhir yaitu manajemen diri ya.
Mudah-mudahan waktu yang sekitar 7 menit ini kita bisa tuntaskan ya. Yaitu ada kira-kira 4 hal yang kita bisa jadikan acuan untuk pola hidup sehat. Ini bukan satu-satunya metode ya, masih banyak cara yang lain. Para dokter saya kira lebih tahu itu ya. Saya jelas bukan dokter. Ini cuma saya ambil dari beberapa pengetahuan yang saya dapatkan selama ini ya. Yang pertama yaitu kita menjaga kebersihan lahir dan batin ya. Jadi bukan hanya fisik tapi juga hati kita jaga kebersihan ya. Yang kedua makanan yang kita jaga yaitu kehalalannya dan kethayyiban, kebaikan ya. Yang ketiga yaitu kita harus berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita konsumsi, apa yang kita kerjakan itu menjadikan kita sehat ya. Dan yang keempat yaitu kita istiqomah dari 3 pekerjaan tadi ya. Kalau sudah menjaga kebersihan lahir batin, halal dan thayyib dan sebagainya, kita istiqomahkan gitu ya. Oleh karena itu kita coba lihat masing-masing secara sekilas bagaimana kebersihan itu. Ini salah satunya ya. Disebutkan di sana yaitu anadofatu minal iman, yaitu kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Sekali lagi kalaupun riwayatnya ini ada yang menyebutkan agak lemah ya, tapi bahwa kita menjaga kebersihan itu hal yang baik ya gitu. Baik kebersihan batin maupun kebersihan fisik ya gitu. Nah, kebersihan fisik itu apa saja? Itu badan. Nah, namanya mandi ya, itu masuk kebersihan fisik ya. Kalau wudhu, nah, itu bisa menjaga keduanya. Fisik kita juga terbersihkan, batin kita juga terbersihkan karena dengan wudhu itu kita niatkan karena Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara fisik kita mengusap muka ya, tapi secara batin kita mematuhi ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'annya di dalam surat Al-Maidah itu dan juga tuntunan dari Rasulullah Muhammad. Pakaian juga demikian, kita jaga kebersihannya, maka dengan pakaian yang bersih itu insya Allah kita akan terjaga kesehatan kita dan seterusnya. Lingkungan juga demikian ya. Kebersihan batin ini sudah sering disebutkan yaitu mensana in corpore sano, tapi sekarang agak berbalik ya. Nah, di sana di dalam terjemahannya itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi sekarang bisa dibalik ya, kebersihan batin itu akan berpengaruh terhadap kesehatan jiwa ya. Nah, maka sering terjadi di situ bahwa imun kita itu bisa turun dengan kondisi kita stres, batin kita tidak sehat. Sebaliknya imun kita itu akan bisa naik atau fisik kita akan sehat kalau batin kita juga sehat. Maka dibalik ya, bahwa dari jiwa yang sehat itu akan muncullah fisik yang sehat ya. Itu sudah banyak contoh sekarang ya di rumah sakit jiwa itu fisiknya sehat-sehat tapi ternyata batinnya enggak sehat ya. Maka ungkapan di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat ternyata tidak selalu benar. Baik ya. Yang kedua yaitu masalah makanan ya gitu. Ya. Maka di situ makanan itu kalau bisa memang halal itu pertama dan thayyib itu baik. Tidak semua yang halal itu baik. Misalkan aja kita makan daging ya. Daging ternyata menurut risetnya para dokter, para ahli makanan bahwa kalau kita over memakan daging atau memakan menu-menu tertentu, misalkan menu yang terlalu pedas itu akan menjadikan fisik kita nggak sehat. Misalkan kalau daging tadi, misalkan daging yang banyak mengandung lemak, misalnya mengikutkan apa istilahnya gajinya lemak, maka di situ akan menjadikan tidak sehat untuk pembuluh-pembuluh darah. Maka itu memang halal tapi nggak thayyib bagi mereka yang tidak punya penyakit yang tidak baik dalam hal penyakit darah, misalkan kolesterol dan sebagainya. Ya kira-kira gitu. Demikian juga yang pedas atau masam. Bagi kita yang sudah punya penyakit lambung yang terlalu akut gitu ya, emah itu ya, maka pedas dan masam itu juga tidak baik. Halal tapi kurang baik. Ya gitu. Nah, maka di sini dalam segi kehalalannya sendiri itu paling tidak ada 2 hal, yaitu secara materialnya halal, ya, misalkan daging sapi halal. Yang kedua prosesnya, penyembelihannya pun juga halal, misalkan pengolahannya untuk memasaknya juga halal. Ya kira-kira gitu. Baik dari segi makanan itu, berikutnya yaitu kalau sudah kita melakukan itu, kita memohon kepada Allah SWT, ya. Jadi terjemahnya itu, hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan ya karena sehingga setan itu merupakan musuh yang nyata ya. Jadi biasanya seperti itu setan secara tidak terlihat tapi menjerumuskan kepada kita untuk hal-hal yang tidak baik ya. Nah, selanjutnya kita memohon perlindungan kepada Allah SWT ya. Agar nanti istilahnya itu apa yang kita usahakan itu mendapatkan ridho dan mendapatkan manfaat semaksimal.
Maka dari itu di salah satu ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf disebutkan, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan sehingga Allah tidak menyukai orang berlebihan. Jadi ini terkait dengan makan dan minum tadi ya. Jadi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, termasuk olahraga kita, misalkan itu juga dalam rangka untuk menjadikan tubuh kita sehat, dan kita memohon pada Allah agar tetap terjaga kesehatan. Karena dengan sehat itu insya Allah kita akan dapat beribadah dengan lebih khusyuk, ya. Itu. Nah, itu makan dan minum diawali dari dengan doa ya kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan terhadap apa yang kita konsumsinya, ya. Itu. Olahraga yang cukup dalam rangka menjaga kesehatan. Oleh karena itu dengan badan yang sehat maka dapat dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah dengan lebih tenang, ya. Baik, ya. Terakhir yaitu istiqomah atau keteraturan tadi, ya, bahwa disiplin pola makan, ya. Puasa itu termasuk salah satu mengatur pola makan tadi, ya. Disiplin waktu bekerja, ya, belajar dan seimbang dengan waktu istirahat dan tidur, ya. Berikan kesempatan tubuh kita untuk istirahat, ya. Malam itu banyak juga digunakan untuk istirahat seperti itu, ya. Siang pun kalau memang ada waktu istirahat setengah jam juga boleh, ya. Dan berolahraga itu diperlukan dalam rangka untuk menjaga kebugaran kita, dan sehingga kalau tubuh kita juga sehat maka juga mendorong bahwa jiwa kita akan semakin enak juga itu. Atau sebaliknya, bahwa jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, maka kita akan nyaman untuk beribadah. Yang paling akhir, ya ini waktunya sudah 31 dari jam 20, ya. Sudah lebih. Yang terakhir mungkin agak cepat saja, ya. Yaitu banyak sebenarnya hadis yang menyebutkan terkait dengan manajemen diri itu, yaitu misalkan kita berpenampilan rapi, ya, dan menarik itu harus ditunjukkan oleh kita semua, ya. Manajemen diri dalam berkomunikasi dengan orang lain, ya, mengatur emosi dan seterusnya itu perlu, ya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal, ya, itu, ya. Itu. Oleh karena itu ini mungkin salah satu contoh yang akan saya jika misalkan kita berpenampilan yang menarik, ya, misalkan saja bahwa ini salah satunya di dalam satu hadis, ya, cuplikan aja. Sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan, ya. Bila seseorang di antara kamu, ya, ingin atau bermaksud menemui teman-temanmu atau kamu, hendaklah yang merapikan dirinya, ya. Jadi diusahakan bahwa kalau kita ingin bertemu ada orang, kita merapikan, tidak harus mewah, ya, tapi rapi, ya. Rapi itu minimal itu menutup aurat dengan baik, ya, menyisir rambut dengan baik bagi yang pria, ya. Kalau yang wanita kan ditutup dengan jilbab. Kalau dengan berjilbab juga dipakai dengan baik, ya, tidak terlihat acak-acakannya, gitu, ya. Yang kedua yaitu manajemen diri, jangan bergaul dengan orang lain, ya. Nah, salah satunya di sini bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, maka di sana disebutkan yaitu hadisnya, itu langsung terjemahnya, itu jangan meremehkan kamu terhadap orang lain, ya, itu sedikit pun, ya, terhadap perbuatan-perbuatan baik yang telah mereka lakukan, ya, gitu. Maka itu harus ditunjukkan dengan wajah yang ceria. Jadi kalau ada teman kita berbuat baik, ya, maka kita jangan meremehkan perbuatan baik, kita ikut bersyukur, ya, seperti itu, ya, dengan menunjukkan ekspresi yang baik. Yang ketiga yaitu kita mengatur emosi, ya, jangan sampai kita bertutur kata yang tidak baik terhadap teman-teman kita atau siapapun yang kerabat kita, ya. Maka di sana salah satu surat yang hadis yang sangat populer dari Abu Bukhari dan Muslim disebutkan seseorang, ya, baru dikatakan benar-benar muslim adalah bila muslim lainnya selamat dari gangguan lidah, ya, gitu. Jadi kalau kita bisa mengamankan saudara kita itu dengan gangguan lidah atau tangan kita, maka kita akan dikatakan yang betul-betul muslimnya. Jangan sampai tangan kita saat ini dengan apa? Misalkan dengan WA, ya, dengan menulis. Maka mari kita jaga dengan baik ungkapan-ungkapan kita yang kita salurkan atau kita teruskan melalui WA, ya. Yang terakhir manajemen waktu. Ini sangat penting sekali, ya, karena waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak dapat memanfaatkan, maka pedang itu akan dapat membunuh kita, ya, gitu. Maka ini ada satu nasihat yang sangat penting, yaitu bahwa ada 3 hal dengan waktu itu, yaitu diisi dengan yang kegiatan bermanfaat. Yang kedua, kita dapat menempatkan prioritas waktu, dan yang terakhir yaitu jangan menunda pekerjaan, ya. Sekali tertunda, maka akan datang pekerjaan yang lainnya. Maka di sana di dalam salah satu hadis yang terkenal, maka gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, gunakanlah kesempatanmu sebelum kamu kesempitan, gunakanlah
masa mudamu seperti saat ini usia kalian sebelum datang masa tuamu, dan yang terakhir manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Nah, kira-kira itu yang terpenting yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan yang paling akhir slide ini saya sebutkan bahwa kita perlu mengacu pada sifat-sifat wajib bagi Rasul yang ada 4 yang ini sudah saya tuliskan, yaitu sifat jujur atau sidik, sifat amanah yang selalu dapat dipercaya, gitu ya, sifat tabligh yang selalu menyampaikan apa yang dititipkan, apa yang perlu disampaikan, dan yang terakhir yaitu patonah, yaitu cerdas. Cerdas itu kita bisa menempatkan diri pada posisi masing-masing. Ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Dan kita harus memikirkan kalau cerdas itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu yang selalu memikirkan akhirat, hidup sudah mati, dan kita selalu menyiapkannya. Karena waktu itu jauh lebih panjang daripada waktu yang kita habiskan di dalam dunia ini, seperti ilustrasi yang saya gambarkan di sini. Maka dunia itu cuma 1 titik di bawah, sementara akhirat itu sudah kematian tiba, maka di sini akan berlangsung yang lebih lama lagi dan akan kekal abadi, sampai keputusannya kita nanti akan berdomisili di surga atau di neraka dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas moderator, siapa tadi namanya, Mas Bintang atau siapa, lupa saya tadi. Saya kembalikan, terima kasih. Saya kembalikan, mungkin ada waktu tanya jawab atau yang lainnya kami persilakan dari Mas moderator atau Mas MC-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Bapak Sutardi. Oke, mungkin bisa saya ambil beberapa tadi dari pesan-pesan dari beliaunya, yakni sesuai dari lagu, mungkin sudah kita kenal juga bahwa ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk setelah ini kita langsung saja kepada sesi pertanyaan. Mungkin dari seluruhnya, dari para peserta kajian mentoring pada malam hari ini, jika lo ada yang ingin bertanya, bisa saya persilahkan untuk ini. Bisa untuk resen dahulu ya. Oke. Dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini ada Nikmah Gali. Ya, monggo, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nikmah Gali Diana dengan RP 500921117 dari Departemen Fisika. Pak, saya izin bertanya, dalam konsep hidup sehat tadi itu terdapat poin yang dimana makan dan minuman itu halal dan baik. Bagaimana semisalnya kita itu sebagai contoh kita makan sesuatu yang instan dan cepat saji, yang dimana kita tidak tahu itu pemotongannya itu menggunakan bismillah, itu dalam keadaan halal atau bagaimana, Pak? Nah, itu gimana caranya supaya kita tetap bisa dikatakan makan itu dalam makanan sebagai makanan halal, Pak? Karena itu yang sering terjadi di lingkungan sekarang tuh kayak kita ya udah itu ada makanan, oh ayam kan halal, ya udah langsung dimakan aja gitu. Karena kita nggak tahu itu sudah udah dipotong dengan bismillah, itu dalam keadaan yang baik apa tidak, itu tidak tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Nikmat ya. Jadi memang problem kita saat ini di negara kita terutama ya untuk mencari betul-betul yang halal itu memang istilahnya tidak terlalu mudah ya. Nah, namun demikian jelas kita itu tidak boleh mempersulit diri dan juga tidak boleh terlalu mempermudah diri ya. Memang kalau kita itu ingin istilahnya berhati-hati, maka memang kita sebaiknya ya menghindari yang betul. Tapi kadang itu tidak mungkin ya. Pertama ini tadi ada 2 hal. Yang pertama itu terkait dengan makanan instan, yang kedua terkait dengan masalah penyembelihan ya. Gitu. Nah, kalau penyembelihan gitu, kalau memang kita tidak yakin, ya ragu, misalkan, oh orang ini terkenal, orang fasik gitu ya, yang menjual soto, menjual rawon itu orang fasik. Nah, bolehlah kita menghindari untuk itu. Ya. Nah, gitu. Tapi di beberapa tempat memang kan ada semacam label ya, misalkan di sebuah warung gitu ya,
warung tanda petik Bunafit itu tulisannya halal, maka di situ kita mempercayakan pada yang memberikan stempel halal. Insya Allah itu Allah akan memberikan istilahnya apa namanya restu lah. Sehingga seandainya nanti memang itu tidak halal, tapi yang menempel halal tadi tanda petik mendapatkan upeti ya, nah, maka yang menanggung dosanya mestinya yang mereka yang menyatakan itu halal. Kita selama kita yakin pada Allah bahwa itu halal, insya Allah Allah itu maha bijaksana. Itu dari itu. Nah, tapi kalau tidak ada yang terstempel halal, misalkan di tepi jalan gitu ya, kita beli anggap aja soto daging yang apa namanya seperti yang gerobak apa rombong yang berputar berkeliling ya. Kalau kita apa istilahnya tuh yakin bahwa orang ini anggap aja tidak dikenal sebagai orang fasik ya. Kita nggak tahu, tapi tidak ada informasi bahwa orang ini orang fasik. Maka insya Allah kita tidak mengapa. Jangan kita beli ya soto daging atau soto apapun yang lewat atau mie ayam ya. Selama tidak ada informasi eksplisit bahwa ini orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, ya kita beli aja dengan kita memulai memakannya itu dengan bismillah. Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Karena kita memang betul-betul tidak tahu dan kita insya Allah tidak akan dipersulit ya, untuk masalah itu. Ya. Kalau ada hal yang lebih baik lagi saat ini ya di ITS istilahnya ada halal ya, apa namanya itu jaminan halal itu yang dipandaikan oleh Profesor Gunawan itu ya, Setio Gunawan, maka disitulah salah satu cara dari umat muslim untuk meningkatkan servisnya bahwa apa namanya istilahnya konsumsi itu dimaksimalkan mendekati halal betul kira-kira gitu. Ya. Tapi sekali lagi kalau memang itu sulit ya kita mencoba seperti itu ya. Atau gini ya, itu pengalaman saya dulu ya waktu saya sekolah di luar negeri itu memang sulit kalau membeli di toko ya, di toko khususnya negara yang notabene non muslim itu kita istilahnya boleh dikatakan yakin bahwa ini penyembelihannya tidak secara Islam. Maka disitulah kami ya dengan teman-teman masjid di tempat itu mengkoordinasikan untuk apa istilahnya membeli pada tempat penyembelihan yang memang menurut syar'i Islam ya. Jadi orang-orang masjid memang berkoordinir membeli apa namanya bahan makanan baik itu lembu atau daging sapi maupun daging ayam yang memang disembelih secara Islam. Nah, itu kalau memungkinkan memang ada organisasi macam itu alangkah baiknya. Tapi kalau kita membeli di luar ya, selama tidak dikenal fasiknya ya, kejahatannya orang itu sangat eksplisit, misalkan orang yang sering minum khamr, orang yang sering berjudi, tapi sambil berjudi juga berjualan makanan, maka kita perlu mempertanyakan apa yang dijual tadi dan kalau memungkinkan kita menghindari itu. Itu satu ya. Yang kedua terkait yang makanan instan ya seperti anggap aja mie instan atau apa namanya ciki-ciki itu sebenarnya sudah jelas para dokter sangat-sangat menyarankan untuk menghindari itu. Ya. Nah, ini sebagai sharing informasi aja pada adik-adik sekalian yang saya sangat cinta pada kalian semua. Jangan sampai itu diterus-teruskan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, yang seperti apa namanya itu kemasan-kemasan itu ya. Karena itu banyak MSG-nya dan itu berdampak yang tidak sehat. Ya, banyak teman saya seangkatannya bahwa adik kelas saya baru lulus sudah sakit terus, ya itu semua takdir Allah ya. Tapi kita berusaha untuk menghindari itu. Sakit, ya sakit terus ya sampai ya meninggal. Karena memang ternyata pada saat lulus itu dites dari hasil kesehatan itu sudah tidak pas untuk tidak lolos ya untuk bekerja. Karena apa? Ada yang kandungan kadar gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi dan sebagainya, itu baru lulus dari S1 ya. Itu oleh karena itu kita usahakan ya, saya titip ya makanannya halal dan yang kedua thayyib tadi untuk coba dimulai dari sekarang ya, mumpung masih semester 1. Kalau selama 8 semester kalian nanti kos terus sering membeli makanan jadi, gorengan-gorengan yang kita nggak tahu berapa kali minyak yang dipakai ya, itu akan menjadikan akumulasi di dalam tubuh kita. Nah kalau udah terlanjur sulit dihilangkan. Ya, itu banyak adik kelas saya yang boleh katakan baru bekerja 5 tahun sudah lemah badannya karena apa? Kandungan gula darahnya tinggi sekali, kandungan kolesterolnya tinggi sekali, ya. Nah, sehingga menikmatinya dari masa kerjanya tidak lama, gitu ya. Baru 5 tahun bekerja, ya sudah mulai lemah, sudah boleh katakan rambutnya rontok karena pengaruh penyakit dari dalam tubuhnya. Ya, oleh karena itu memang ajaran dari Allah itu halal dan thayyib itu perlu dicamkan betul, ya.
kita usahakan mendekati apa yang disampaikan oleh Allah SWT, halal dan thayyib. Yang thayyib tadi yang istilahnya tidak mengandung bahan-bahan pengawet, kalau disembelih secara halal dan seterusnya. Kira-kira begitu nikmah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, bisa ditanyakan pada yang lebih ahlinya ya, kira-kira para dokter, lalu pada para dosen agama atau yang lainnya, silakan. Kalau kurang saya mohon maaf. Kira-kira begitu Mas, siapa namanya moderator? Mas Saya Fauzan. Mas Fauzan, ya. Begitu Mas Fauzan, saya kembalikan pada Mas Fauzan. Baik, terima kasih untuk Mbak Nikmah Gali. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya di sini wonten pertanyaan lagi dari Mas Muhammad. Muhammad siapa ini? Ya, ada dua ya, nanti ada Mas Kelvin satunya Mas Muhammad. Silakan Muhammad. Silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Abdiza dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Saya izin mohon bertanya Bapak. Jadi gini, akhlak dan adab kan mirip-mirip ya Pak, di mana keduanya itu kan sama-sama mengatur atau memberi arahan kepada kita agar bisa berinteraksi dengan orang lain itu sesuai ajaran agama. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan signifikan Pak di antara keduanya, mengingat pada mentoring kali ini itu dibedakan Pak materinya. Kemarin itu tentang adab, sekarang terus tentang akhlak. Nah, itu apakah ada perbedaan keduanya Pak? Terima kasih. Iya, baik ya. Jadi akhlak itu apa ya? Kalau dikatakan yaitu perilaku ya. Akhlak yang mulia itu perilaku yang baik. Adab itu tata cara, ya. Adab. Jadi adab itu tata cara. Jadi boleh katakan adab itu lebih istilahnya apa? Lebih formal, jadi lebih ada semacam istilahnya ada SOP-nya kira-kira itu. Apa standar operasional prosedur kira-kira adab seperti itu. Kalau akhlak itu sesuatu yang intrinsik, ya sesuatu yang berada dari dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak diatur pun itu sudah ada di dalam diri kita, ya. Gitu. Tapi kalau adab itu sesuatu yang memang harus ada istilah koridor sesuatu yang kita harus ikuti, gitu, ya. Nah, misalkan gini, ya. Kalau saya berikan contoh ya, akhlak itu contohnya kalau kita istilah teranduk batu misalkan kaki kita ya gitu. Kalau kita tuh orang yang baik itu secara otomatis itu biasanya akan keluar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Otomatis itu tanpa diperintah. Tapi kalau kita tidak terbiasa itu, mungkin ucapan yang lain akan keluar dari itu. Itu akhlak. Jadi sesuatu yang kalau orang menyebut itu mengkristal di dalam hati kita ya, atau istilahnya secara internalisasi. Tapi kalau adab itu sesuatu yang boleh katakan ada aturannya, misalkan ya. Contohnya adab menuntut ilmu ya. Adab menuntut mungkin kemarin telah disampaikan oleh para ustadz atau ustadzah itu. Misalkan ya, kita tidak boleh misalkan anggapnya menyuarakan yang lebih keras dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Misalkan keras itu bukan suaranya, keras bukan, tapi seolah-olah kita menggurui. Ya gitu, itu tidak boleh. Kalaupun kita lebih tahu ya, kita jangan mengungkapkan kelebihtahuan kita itu di depan forum. Itu termasuk adab, ya itu. Ya, karena apa ya? Namanya guru ya, namanya manusia juga ya. Kalau istilahnya seolah-olah direndahkan di depan forum, itu juga akan menjadikan kesan yang tidak baik, ya, gitu. Ada yang pernah saya ikut dalam kajian itu sampai bantah membantah itu ya. Dalam bantah membantah itu saya merendahkan seolah-olah gitu dari pesertanya tadi yang ikut bukan mentor ya waktu kajian. Nah, kalau memang ada hal yang salah itu sesudah forum selesai maka itu bisa menemui pada penyampai tadi di luar forum itu termasuk adab itu hal lain. Nah, contoh yang lain begini. Kita mencari ilmu ya atau beradab, kita tata adab dulu kita ya. Ternyata itu mungkin kalian sudah sangat sering mendengarkannya.
Nah, kita harus menata adab kita dulu, ya. Kita punya kesiapan untuk mencari ilmu. Dalam rangka apa? Yang seperti tadi. Sehingga kita siap menerima masukan dari orang lain tadi. Tapi kalau kita siapnya mencari ilmu dulu, baru menata adab kita, ya itu kadang-kadang bisa salah tempat. Ya. Oleh karena itu sebaiknya ya kita memang menata adab kita, ya istilahnya apa? Dalam rangka untuk mengerjakan sesuatu. Tadi misalkan untuk menuntut ilmu. Jadi menempatkan adab itu lebih dulu daripada menuntut ilmu. Tapi bedanya dengan akhlak itu tadi ya, kalau akhlak itu sesuatu yang internalis itu otomatis yang akan itu dan itu akan di apa namanya ditempa istilahnya ditumbuhkan secara tidak tiba-tiba gitu ya. Kalau adab itu memang bisa dipelajari ya itu dan seolah-olah ada semacam SOP-nya. Jadi kurang lebih semacam itu. Memang ada overlapping yang sangat banyak ya, overlappingnya sangat banyak. Kalau itu istilahnya adab dan satunya akhlak. Mohon maaf kalau ada kurangnya, kira-kira itu Mas Rafli. Ya. Jadi dua-duanya memang diharapkan positif semua, berakhlak mulia dan beradab yang baik juga, mulia juga ya. Gitu. Kira-kira begitu Mas Rafli ya. Tadi ada di belakang yang namanya Mas Kelvin mungkin ya, atau yang lainnya. Silakan Mas Fauzan untuk mengaturnya. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan terkait dari Mas Muhammad Rafli. Baik, Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini dari pertanyaan terakhir nih, atau ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Mas Kelvin Ardian, oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, Mas, nama saya Kelvin Ardian Saputra dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Tadi kan sudah jelaskan sama Bapaknya tentang manajemen waktu ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak caranya kita sebagai mahasiswa itu memanajemen waktu diri kita sendiri saat kita dalam keadaan tertekan atau stres Pak. Biasanya kan kalau kita dalam keadaan stres itu kita mikirnya amburadul ya Pak ya. Gimana ya Pak cara kita biar tetap memanajemen waktu yang baik itu? Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih ya Mas Kelvin. Jadi begini ya, stres itu kadang-kadang memang sesuatu yang tidak kita harapkan dan jelas tidak kita harapkan dan biasanya datangnya tiba-tiba. Contohnya begini ya, tiba-tiba HP kita rusak, ya kita nggak bisa komunikasi, ya itu salah satu saja itu menimbulkan stres. Selain itu yaitu masalah waktu misalkan. Nah, contoh yang jadi misalkan yang ringan yang sering terjadi untuk generasi sekarang itu yaitu HP. HP kita tiba mati sehingga kita tidak bisa chatting dengan teman kita, ya gitu. Nah, untuk mengurangi stres masalah ini, coba kita kembalikan sebelum ada HP, misalnya, ya. Itu mungkin kalian lahir sudah langsung ada HP ya, misalnya gitu ya. Kalau saya dulu tidak ada. Nah, coba kira-kira gitu ya. Kita kembalikan dulu seandainya tidak ada HP, adanya cuma telepon saja atau apa namanya email saja kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tetap kita bersyukur selama masih kita bisa berkomunikasi ya, kita kembalikan kepada Allah SWT bahwa waktu yang kita miliki kita masih sehat itu kita syukuri ya. Hal yang kecil itu anggapnya musibah ya. Kita tetap itu datangnya dari Allah ya. Yang baik itu datangnya dari Allah, alhamdulillah. Kalau yang jelek datangnya juga dari Allah. Ya, kita tetap tidak boleh prasangka jelek Allah agar kita tidak stres. Itu satu contoh. Nah, kalau masalah waktu ya tadi misalkan tugasnya dari mata kuliah agama belum selesai, terus diberikan tugas lagi mata kuliah PKN, ada lagi tugas fisika dasar belum selesai, itu kadang membuat stres juga. Loh, bagaimana itu kok bisa datang gitu ya? Nah, salah satunya ya gini, bagi contoh saja, kalau sekarang itu hari Rabu dan misalkan siang tadi diberikan tugas, misalkan apa tadi Mas Kevin ada tugas nggak siang tadi? Ada mata kuliah nggak siang tadi? Ada Pak, cuma nggak ada tugas. Nggak ada. Apa mata kuliahnya apa misalkan? Agama. Agama ya, misalkan ada tugas, tolong dibuatkan sebuah ringkasan terkait dengan misalkan bagaimana anggap saja hidup sudah mati itu disiapkan atau persiapan hidup sudah mati. Membuat entah karangan setengah halaman atau satu halaman. Jangan ditunda ya, jangan ditunda. Jangan sampai tugasnya dikumpulkan hari Rabu depan. Kalau memungkinkan sampai di rumah, kalau masih ada waktu ya kita kerjakan. Kalau tidak ya istirahat dulu. Setiap ada waktu kita kerjakan
tanda petik tadi sempat saya singgung, jangan ditunda. Gitu ya. Karena apa? Nanti datang pekerjaan baru yang belum tahu kita tahu kapan. Misalkan besok ada kuliah, nggak tahu besok kuliah apa kira. Mas Kevin ada kuliah apa besok? Ada kuliah bahasa Indonesia. Ya, siapa tahu yang mengajar bahasa Indonesia memberikan tugas lagi. Nah, kalau pekerjaan dari hari ini tidak kita kerjakan, terus besok ada tugas lagi yang kita juga tunda, nanti aja minggu depan atau akhir minggu. Kita tahu-tahu misalkan di sana orang tua kita, misalkan kita tidak harapkan sakit, terus memohon kita untuk menjenguk, misalkan kalau kita di luar kota Surabaya itu. Nah, itu kan juga hal yang baru. Nah, oleh karena itu salah satunya agar waktu kita itu tidak terbengkelai semacam itu, apa yang kita kerjakan, yang kita bisa kerjakan sekarang kita juga kerjakan. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa ya bahwa kita punya teman ya. Jangan introvert ya, menutup diri. Jangan menutup diri. Karena teman kita itu siapa tahu ya sumber pemecahan masalah itu dari sebelah kita ya, teman-teman kita yang baik itu. Termasuk pada para dosen, kepada para tendik itu, mari kita komunikasikan dengan baik ya. Itu insya Allah akan sedikit mengurangi ketegangan kita. Kalau kita selalu menutup diri, kita interaksinya dengan komputer, dengan HP saja, itu kadang-kadang ya HP kan nggak punya perasaan, kita nggak bisa ngomong dengan HP ya. Kalau kita bisa curhat pada teman kita yang baik gitu ya, nah itu bisa merilis ketegangan yang ada di dalam hati kita ya. Tapi salah satunya, bukan satu-satunya, tolong kalau ada pekerjaan kecil itu segera diselesaikan, jangan ditunda sehingga nanti kalau ada pekerjaan kecil yang lain, pekerjaan kita tidak menjadi besar ya, tetap kecil dan diselesaikan. Mungkin itu salah satu saja tipnya Mas Gavin. Mungkin ada tip yang lain dari teman-teman yang lain bisa menambahkan, silakan. Atau Mas siapa tadi moderator Fauzan bisa menambahkan, silakan. Atau Mbak Aigar di sana ada yang senyum terus fotonya itu ya, silakan. Begitu ya Mas Kevin. Ya, Ya, Pak. waktunya Terima kasih sedikit banyak, Pak. sekali ya, saya nggak bisa banyak. Monggo Mas Fauzan. Baik. Terima kasih kepada Mas Calvin Ardian dari pertanyaannya. Baik, untuk seluruhnya dari peserta mentoring maupun dari para mentor yang hadir di Zoom pada malam hari ini, mungkin atau apabila ada pertanyaan lagi, saya persilahkan atau bisa saya cukupkan. Baik, sepertinya saya cukupkan karena juga sudah keterbatasan waktu, karena sudah hampir pukul 9. Baik, saya terima kasih untuk seluruhnya. Untuk acara selanjutnya, Niki mungkin ada satu kata apa? Mas Fauzan sedikit aja, mungkin 1 menit atau setengah menit aja saya titip aja pada adik-adik sekalian ya. Ini ya pikir itu termasuk salah satu media untuk mengurangi stres ya. Pikir pada Allah SWT, maka berpikirlah padaku, maka ingatan padaku, maka kalian ala dzikrillah tatma'innul qulub ya. Jadi dengan berzikir pada Allah itu akan menenteramkan hati-hati kalian semua ya. Salah satu zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu zikir al-makturat ya. Silakan pakai yang al-makturat yang subro yang kira-kira sekitar 15 menit selesai, atau yang kubro yang mungkin antara 20 sampai 30 menit. Kalau tidak bisa full juga tidak apa-apa. Paling tidak kalau kita membaca beberapa bagian al-makturat itu salah satu bukti kita cinta pada Rasul dan kita iqbal pada Rasul Muhammad ya. Jadi al-makturat dibuka lah. Mumpung kalian masih punya daya ingat yang masih bagus ya. Jangan seperti saya, usia di atas 50 itu daya ingatnya sudah mulai melemah ya. Sekali baca cepat lupa. Kalau kalian mungkin baik, itu aja yang saya tambahkan ya. Matur suwun Pak. Untuk selanjutnya mungkin agar barokah juga dari kita awal dimulai dengan doa. Hendaknya kita akhiri dengan doa. Untuk pembacaan doa dipersilakan untuk dipimpin, Pak. Baik ya, jadi mungkin kita berdoa ya, karena waktunya sudah sangat malam ya. Mungkin tidak terlalu banyak, yang terpenting bahwa kita di akhir majelis kita nanti akan doa di akhir majelis ya. Kita doa yang singkat saja, kita membaca dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adi sultanika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah selesainya acara kajian mentoring pada malam hari ini di materi ketiga ini. Oke, mohon maaf dari saya, dari kami panitia apabila ada salah dan kata maupun dari perbuatan atau yang lainnya. Oke, sebagai moderator, terima kasih. Saya tutup acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Pak. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Terima kasih, tetap Pak. walafiat. Banyak, Pak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon izin, Pak Bidli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak.